Oke, kita lanjut. Pada saat kekosongan kekuasaan akibat adanya perbedaan pendapat mengenai proklamasi antara golongan tua dan golongan muda, Soekarno dan Muhammad Hatta diamankan para pemuda ini jelas banget ya, di Rengas Dengklok. Di Rengas Dengklok. Nah, bukan di Surabaya, kejauhan ini kalau di Surabaya. Masa dari Jakarta ke Surabaya, waduh jauh banget gitu. Apalagi dulu moda transportasi masih sangat-sangat minim. Palingan ada kereta api, itu pun juga membutuhkan waktu berjam-jam. Kalijati bukan juga rumah Superman, ini terlalu insidental banget. Lubang Buaya itu kaitannya dengan peristiwa G30 SPKI, jadi tidak relevan. Rengas Dengklok adalah jawaban yang benar untuk pertanyaan tentang penculikan golongan muda kepada golongan tua, dalam hal ini Soekarno dan Muhammad Hatta. Nah, kita lanjut ke soal nomor 8. Penandatangan pengakuan kedaulatan Indonesia yang dilaksanakan di Belanda antara Belanda dengan Indonesia. Perwakilan Indonesia di Belanda adalah siapa? Perwakilan Indonesia di Belanda tentunya adalah yang menguasai bahasa Belanda. Yang menguasai bahasa Belanda adalah ia yang pernah kuliah di Belanda. Nah, dari deretan nama-nama ini hanya satu orang yang pernah kuliah di Belanda. Tadi sudah kita jelaskan bahwa Wahidin Sudirosodo itu di Stovia itu ya di Indonesia. Nah, Rajiman Widioningrat ini adalah perwakilan kaum priai. Soekarno itu di Indonesia. Muhammad Hatta itu di Belanda. Sutomo, Dr. Sutomo kayaknya bukan di Belanda. Yang di Belanda itu Supomo dan Muhammad Yamin. Supomo dan Muhammad Yamin itu di Belanda. Ini pakar hukum yang kemudian berkontribusi dalam pembuatan undang-undang dasar kita yang pertama sekali, konstitusi kita yang pertama. Nah, jika berkaitan dengan Belanda, baik itu perjanjian maupun perjuangan kebangsaan yang dilakukan oleh Muhammad Hatta dan Syahrir di Belanda, itu pasti relevansinya adalah di tokoh yang satu ini, yaitu Muhammad Hatta. Karena dia kuliah di Belanda, dia bahkan mendirikan organisasi yang bernama Indis Party. Indis Party itu artinya Perhimpunan Indonesia. Jadi mungkin kalau sekarang ya seperti ya PPI gitu, Perhimpunan Pelajar Indo di mana begitu. Nah, yang paling pertama menginisiasi itu ya Muhammad Hatta pada tahun 19 awal-awal gitu, 1910-an, 1920-an gitu, ketika Hatta masih kuliah di Belanda bersama Syahrir. Oke, kita lanjut. Perhatikan pernyataan berikut ini. Nah, perhatikan pernyataan berikut ini. Kalau ada contoh-contoh soal seperti ini, jangan langsung lihat pernyataannya, tetapi lihat apa yang diminta oleh soal tersebut. Nah, yang diminta oleh soal tersebut kan indikator ekonomi makro yang digunakan sebagai dasar penyusunan APBN ditunjukkan oleh apa gitu. Ini kan soalnya kan di belakang ini. Soalnya ini, indikator ekonomi makro yang digunakan sebagai dasar dalam penyusunan APBN ditunjukkan oleh nomor, oleh nomor berapa aja? Inflasi sudah pasti ya. Inflasi itu artinya ketika harga-harga barang itu secara sistematis itu meningkat terus. Nah, sementara deflasi itu kebalikannya, ketika harga barang itu semakin secara sistematis semakin menurun. Nah, suku bunga SBI itu artinya suku bunga sertifikat Bank Indonesia, artinya suku bunga yang kemudian disertifikasi oleh Bank Indonesia. Harga BBM sudah tidak relevan ya, harga BBM tidak mungkin dibahas dalam APBN karena harga BBM itu sesuatu yang sifatnya momentuman, masa harus masuk dalam APBN. Setiap harga BBM berganti, APBN juga berganti, kan nggak mungkin. Berarti yang ada nomor 5-nya itu sudah pasti salah. Yang ada nomor 5-nya. Sisa nomor 124 dan 246. Nah, apa yang salah dari 124? Yaitu ketika pertumbuhan ekonomi itu dijadikan sebagai salah satu indikator ekonomi makro.
Nah, yang benar adalah 2, 4, dan 6, yaitu inflasi, suku bunga, dan produksi minyak Indonesia. Nah, ini yang menjadi indikator untuk penyusunan ekonomi makro di dalam APBN. Ekonomi makro itu apa? Ekonomi makro itu adalah kegiatan ekonomi secara keseluruhan. Kegiatan ekonomi secara keseluruhan. Sebaliknya, ekonomi mikro itu artinya kegiatan ekonomi per subjek, para pelaku ekonomi aja gitu, misalnya bisnis to bisnis, UMKM, dan sebagainya. Nah, kita masuk ke soal nomor 10. Hukum yang ditetapkan oleh negara-negara dalam suatu perjanjian negara disebut dengan hukum apa? Kita lanjut ya. Nah, hukum doktrin itu apa? Ini kan pertanyaan adalah hukum yang ditetapkan oleh negara-negara dalam suatu perjanjian negara atau perjanjian internasional. Nah, hukum doktrin itu adalah sumber hukum yang berasal dari pendapat para pakar. Jadi, doktrin itu adalah pendapat para pakar. Pendapat para pakar. Sementara traktat, inilah yang kemudian disebut sebagai perjanjian internasional. Traktat itu perjanjian internasional. Salah satu sumber hukum juga. Nah, hukum undang-undang ya undang-undang dasar sampai kepada perda. Ini juga sumber hukum secara formil tentunya. Hukum jurisprudensi adalah putusan pengadilan. Sementara hukum adat dapat juga disebut sebagai kebiasaan. Kebiasaan yang berkembang di suatu adat atau di suatu masyarakat. Nah, pertanyaannya adalah dari sumber-sumber hukum ini yang mana relevan dengan pertanyaan. Yang relevan dengan pertanyaan adalah ketika pertanyaan meminta apa sih yang dimaksud dengan hukum yang ditetapkan oleh negara-negara, dalam hal ini perjanjian internasional, ya pasti jawabannya hukum traktat. Nah, kita masuk ke soal nomor 11. Salah satu unsur ketetanggaan adalah, ini mudah saja ya menjawabnya, ya kalau kita bertetangga itu mestinya apa? Kalau kita bertetangga pastinya karena tempat tinggal kita itu berdekatan. Nah, misalnya kalau dalam sabda Rasul ya 40 rumah di kiri kanan, depan belakang gitu. Nggak mungkin ya atas, nggak ada tangga atas. Oh ya, siapa tahu apartemen. Nah, kesamaan daerah asal itu artinya dia sekampung halaman aja gitu, bukan berarti tetangga. Tetangga itu kan sifatnya sangat-sangat dekat jaraknya. Homogenitas masyarakat. Tetangga tidak mesti sama asal daerah. Tetangga tidak mesti satu budaya, homogenitas. Tetangga bisa saja menjadi heterogenitas gitu. Nah, tetangga juga mobilitas sosialnya tidak selalu tinggi, dalam artian selalu berinteraksi satu sama lain. Bisa saja tetangganya itu tetangga di perumahan elit yang tidak memerlukan mobilitas sosial yang cukup tinggi. Dan interaksi sosial yang intim juga itu tidak mesti ada dalam unsur ketetanggaan, tetapi yang paling wajib ada dalam unsur ketetanggaan, ya namanya juga tetangga, pasti tempat tinggal yang berdekatan. So, jawabannya adalah C. Oke, kita lanjut di nomor ke-12. Berikut ini yang bukan lembaga negara yang terbentuk berdasarkan pada keputusan presiden adalah, nah, yang bukan berdasarkan keputusan presiden, jawabannya adalah Komisi Persaingan Usaha. Ini jawabannya ya, Komisi Persaingan Usaha. Kenapa? Karena Komisi Persaingan Usaha dibentuk oleh peraturan presiden atau Perpres. Peraturan presiden. Apa bedanya dengan Kepres? Nah, ini empatnya ini Kepres. Keputusan presiden. Kalau keputusan presiden, dia sifatnya itu konkret, dalam artian mengikat hanya beberapa mengikat hanya lembaga yang disebutkan dalam aturan tersebut. Artinya konkret, sifatnya tidak berjangka panjang,
Dan ketika kita berbicara keputusan presiden, dia hanya berlaku ke dalam lembaga yang terkait. Sementara ketika kita berbicara peraturan presiden, dia itu abstrak dalam artian mengikat banyak orang. Dia juga itu berlaku keluar. Makanya Komisi Persaingan Usaha itu aturannya bisa juga mengenal lembaga lain dalam hal lembaga-lembaga yang diawasi oleh persaingan usaha. Jadi jawabannya sini adalah D.